Dasar loa dengan tauhid. Selama ini ada yang bilang loa tidak sesuai atau tidak menerima takdir, ya kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa syirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan meng-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Loa ini masih dianggap pro dan kontra ya, karena ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Padahal maksudnya di loa sini itu kita berpikir positif, yang baik-baik, bukan bermaksud untuk tidak menerima takdirnya. Kalau anak Dindra ya, dua-duanya itu aku ajarin loa dan menerima takdirnya. Nah, di sini ada rumus loa dengan tauhid. Oke, dibahas ya. Selama ini kita itu manifestasi, tapi belum terasa hasilnya. Mungkin ada yang nggak bener caranya kita itu. Kan kebanyakan yang manifestasi, scripting, tapi kok belum dikabul-kabulkan juga, kok belum ada hasilnya sama sekali ya, ada apa ya kan? Oke, udah tahu belum kalau loa itu bisa dibawa ke jalur yang selaras dengan tauhid, gak nyimpang, bahkan berpahala. Mau tahu caranya? Kenalan dulu, apa itu loa? Loa adalah law of attraction, hukum tarik menarik. Ini di Al-Quran ada. Kalau kalian sering baca Al-Quran, ini ada ya, coba aja kalian lihat ya. Pikiran dan perasaan kita bisa menarik realita. Jadi harus sinkron ya antara pikiran dan perasaan, bukan hanya sekedar kata-kata. Kebanyakan yang tidak terjadi itu hanya sekedar kata-kata, pikiran dan perasaannya belum ada ke situ ya. Dalam Islam bukan semesta yang ngatur, melainkan Allah lah yang maha kuasa. Dasar loa yang selaras dengan tauhid itu adalah doa sama usaha dan husnuzon. Husnuzon adalah prasangka yang baik kepada Allah ya. Jadi tiga ini itu berkolaborasi sama-sama, tidak hanya sekedar kata-kata yang mimpi aja gitu ya, tapi nggak melakukan apa-apa. Kata-kata itu kayak afirmasi positif gitu loh, yang kayak Dindra lakukan setiap harinya gitu ya. Tapi bukan sekedar afirmasi aja, enggak ya, melainkan husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Misalkan
itu nggak terjadi, gimana kita terima atau malah tidak terima gitu. Terus niat lurus, cara pun harus lurus ya, bukan hanya sekedar niat yang lurus, tapi cara pun harus lurus, sama-sama lurus ya, tidak bisa satunya lurus satunya bengkong, tidak ya. Teknik Islami 1 adalah fashion board plus niat lillah, pilih impian kita ya. Gimana sih tekniknya itu? Ya seperti tempel gambar impian kita, misalkan pengen apa gitu ya, itu dimasukkan ke dalam pikiran atau lihat di gambarnya. Lalu kita harus ingat, niatkan itu karena Allah, bukan karena sekedar keinginan kita ya. Apa-apa itu kalau karena Allah pasti mudah, insya Allah tercapai ya. Tapi kalau kita cuma ingin dunia aja, tidak diniatkan karena Allah, udah pasti gak akan jalan, apalagi dikabulkan Allah ya. Ini contoh ya, rumah ini buat tempat teduh yang aman, tempat anak-anak belajar ilmu dunia dan akhirat. Dan ini tuh pengen rumah ya, rumah itu buat tempat teduh, pastinya pengennya yang aman dong ya. Tapi di sini dipergunakan untuk apa? Misalkan dipergunakan untuk maksiat, ya Allah pasti gak ijabah. Misalkan dipergunakan untuk ketidakjujuran, ya pasti Allah tidak ijabah ya. Tapi di sini karena tempat anak-anak, tempat anaknya belajar ilmu lagi, ilmunya bukan sekedar dunia, melainkan akhirat juga ya. Jadi dapat dunianya, dapat akhiratnya juga itu ya. Dan insya Allah pasti Allah ijabah kalau ada akhiratnya gitu ya. Oke, teknik Islami yang kedua, scripting penuh rasa syukur. Jadi scriptingnya gak sekedar nulis aja, tapi melainkan rasanya juga dapat ya. Ketika nulis itu bahagianya, syukurnya itu dituang juga gitu, gak sekedar cuma scripting nulis aja, enggak ya. Syukurnya ditulis, harapannya apa? Seolah itu sudah dikabulkan, kayak udah dikabulkan gitu. Kita benar-benar ngebayangin, ini Dinda sudah pernah sih ya melakukannya ini, dan alhamdulillah terkabul. Cuma ya sekarang ini belum, baru afirmasi aja ya, mungkin next akan dilakuin lagi ya. Jadi ini benar-benar miracle gitu loh, Allah itu benar-benar mengijabah gitu loh kalau kita penuh syukur dan nulisnya itu kayak sudah terwujud, kayak sudah terjadi gitu loh ya. Itu jadi pada kalimatnya itu alhamdulillah, makasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia. Misalkan apa, aku sudah mempunyai rumah yang nyaman, aman, bisa dibuat belajar ilmu dunia akhirat kayak gitu. Tapi ditambah rasa syukur ya, bukan nulisnya itu aku ingin ya. Biasanya kan kalau aku ingin memiliki ini, aku ingin beli ini, bukan. Disyukuri dulu, bersyukur dulu, baru nanti ditambahi nikmat-nikmat, diberi itu apa yang kita ingini itu. Alhamdulillah aku punya bisnis yang memberkahi banyak orang. Di sini itu
mempekerjakan karyawan-karyawan, kan dia juga termasuk memuliakan orang lain, manusia lainnya ya. Makanya Dindra sering bawa-bawa orang di seluruh dunia ya, bah itu nggak sampai ke seluruh dunia ataupun apa, tapi yang jelas kita yakin bahwa doa yang besar juga akan terkabul, juga keinginan kita yang besar gitu ya. Jadi bawa ke orang tua juga boleh, misalkan pengen aku sudah bisa gitu ya membahagiakan orang tua atau apa gitu, intinya bawa yang lebih tinggi derajat tingkatnya daripada kita gitu. Kayak banyak orang di seluruh dunia, terus semua kaum duafa atau apa, fakir miskin atau siapa terserah ya. Terus tambahkan atas izin Allah, jadi atas kehendakmu ya Allah, atas izinmu ya Allah, alhamdulillah aku sangat bersyukur dan bahagia aku punya bisnis apa gitu ya, atau aku punya rumah digunakan untuk bla 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 bla. Ketiga, teknik islami ketiga adalah afirmasi, zikir ya, versi personal. Jadi kita itu nggak sekedar afirmasi kata-kata bahasa Indonesia yang bagus-bagus, yang ini itu aja. Zikirullah itu setiap saat, setiap apapun kita aktivitas ya, mau itu pakai tangan, mau itu pakai tasbih digital, mau itu pakai tasbih manual itu ya, pokoknya setiap saat lah mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, Allah pasti ingat kita, Rasulullah pasti ingat kita gitu ya. Nggak ada ceritanya kita nggak mengingatnya kok Allah pengen diingat Allah, ya gimana ya, cuma aku hebat aja ya, maksudnya kan aku hebat, aku bisa melakukan ini bla 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 gitu. Tapi tidak, tapi Allah maha kaya, dia cukupkan aku, rezekiku udah disiapkan, tinggal aku ikhtiar ya. Jadi udah disiapkan semuanya gitu sama Allah, kita itu tinggal berdoa dan ikhtiar, usaha aja gitu. Semuanya itu sudah tertakar dan insya Allah nggak akan tertukar. Dulu dapat uang tuh banyak banget ya, terus tiba-tiba pas ketika hijrah diambil gitu aja, husnuzon aja. Memang nggak ada uang itu ya, tapi husnuzonnya apa? Oh ya, Allah mau membersihkan aku dari uang-uang yang tidak halal, menggantikannya dengan yang halal ya. Memang dulu tercukupi dan lain-lain gitu ya, tapi kan tidak halal ya, buat apa, nggak berkah juga. Dengan seperti itu nanti akan digantikan Allah dengan uang yang lebih berkah, halal gitu ya, kan indah ya, dipakai apa-apa juga berkah gitu ya. Rasanya itu nggak ringan ya, tapi insya Allah ketika kita ikhlaskan, kita terima, Allah mudahkan insya Allah, asal kita itu yakin ya. Dan tidak usah terkecoh ya dengan istilah semesta. Kali kan ya, semesta itu menggantikan peran Allah, apa-apa bawanya semesta. Nanti kalau kita afirmasi gini-gini, semesta gini-gini, sebenarnya itu Allah dulu ya, Allah baru semesta, bukan semestanya yang diutamakan ya. Kalau itu nggak benar ya, Dinda juga belum tahu ya, karena ilmunya juga masih nggak tinggi gitu ya. Tapi Allah itu diutamakan ya, setelah Allah baru semesta itu. Jadi semesta itu
gak bisa menggantikan peran Allah, itu tidak bisa. Jadi pelan-pelan banget gitu ya kalau bawa nama semesta, harus ada Allah di depannya itu ya. Ternyata loa itu bisa jadi jalan dakwah ke diri sendiri, bener kan ya? Bisa itu loa, tergantung cara penggunaannya kita gimana, diarahkan di sesuai agama atau semuanya aja. Dan seringkali dengar ya kata-kata tarik rezeki. Apa sih yang ditarik? Pasti uang, harta, itu yang kita pikirkan kalau tarik rezeki. Padahal bukan cuma sekedar tarik rezeki, tapi juga tarik kita makin dekat ke Allah. Karena siapa yang membawa rezeki, yang memberi rezeki? Kan Allah ya. Tapi kenapa kok harus tarik rezeki? Sebenarnya kan ada apa ya, harus ada embel-embelnya tuh. Kita ditarik mendekat ke Allah baru mendapatkan rezeki. Akhirnya tertarik itu rezeki karena kita deket ke Allah gitu ya. Mohon maaf, bukan mau bicara sana nggak benar atau siapa yang nggak benar, kok tarik rezeki aja, enggak. Itu mah terserah orangnya, beda-beda ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau yang tahu, tarik rezeki itu bukan sekedar narik harta rezeki aja, tapi lebih dekat taat ke Allah. Karena jika kita taat, rezeki mudah didapat itu. Katanya law of attraction bisa bikin impian cepat kejadian. Tapi kok aku stuck di situ-situ aja? Mungkin kita itu udah afirmasi, udah visualisasi, membayangkan ya. Tapi ada yang belum kita tambahi, yaitu adalah koneksi spiritualnya. Padahal itu yang paling penting dari sebuah afirmasi dan visualisasi. Kita harus terkoneksi dengan visi spiritual dulu, baru itu nanti terkabul atau menjadi kenyataan gitu ya. Dalam Islam, loa itu tuh bukan soal menarik energi semesta, tapi soal menata niat, memantaskan diri. Niatnya kita itu juga ditata. Selain energinya kita itu positif ya kan, vibrasi kita juga positif, semuanya positif, semuanya pokoknya ya yang dalam diri kita. Tapi kita juga perlu tuh tata niatnya. Karena apa? Terus memantaskan diri. Seringkali aku bilang aku tak memantaskan diri, itu bukan sekedar cuma biar pantas aja di dunia, enggak, tapi memantaskan diri itu di hadapan Allah ya. Pantas enggak diri kita, taat enggak, bakti enggak gitu sama Allah, baik enggak itu sama manusia, kan gitu ya. Yakini janji Allah, bukan janji semesta. Semesta itu tuh sebenarnya hanya mengikuti Allah. Kalau Allahnya tidak ridho, semesta ya nggak ridho gitu loh ya. Yang mengabulkan, yang menarik dan lain-lain itu tuh bukan semesta tapi Allah. Semesta itu tuh hanya mengikuti apa yang dikatakan Allah, itu apa yang ditakdirkan sama Allah ya. Mau gimana pun kita ke semesta atau kemana gitu ya, tapi kalau Allahnya nggak ridho, tetap gak ridho gitu ya. Kalau dibawa ke jalur syariat, maka hasilnya bukan cuma dunia, tapi juga tenangin hati dan perkuat iman. Scripting, zikir, dan ikhtiar, inilah yang bikin aku lunas dari uang 85 juta. Ini orang ya, ceritanya orang ya. Aku percaya Allah Maha Kaya, percaya
Allah Maha Kaya. Tapi dulu aku hanya tahu konsepnya, belum tahu cara mengakses rezekinya ya. Jadi kalau digabungin, dikolaborasiin gitu ya, dulu Audindra juga wah ya mungkin karena ketidakbenaran yang ku berbuat gitu ya, jadi terima konsekuensinya, nggak dapet nafkah gitu ya dari suami kayak gitu. Tapi ya ketika kita mikir, oh ya yang memberi rezeki kita Allah ya kan, yang apapun yang ada di dunia ini Allah ya. Kenapa kita nggak coba kembali ke Allah yang dengan tulus, dengan tidak pengen maunya aja gitu. Kalau udah dikasih mau, udah nggak inget lagi itu. Mulai aku ketemu cara lola versi Islami ya, ketika bangun pagi baca afirmasi. Kalau Dindra sih ini kan ya Allah Engkau Maha Kaya, cukupkanlah aku. Kalau Dindra sih alhamdulillah, makasih, baik, aku sangat bersyukur dan bahagia, makasih udah dibangunin, diberi nyawa yang utuh gitu, kesehatan gini-gini sesuai yang nyata gitu. Terus baru afirmasi positifnya hari ini apa gitu, terus nulis di jurnalnya, scriptingnya, alhamdulillah amanahku gitu ya. Ini kalau ada utang atau apa ya, katakanlah amanah, nggak utang ya, tapi amanahku sudah lunas atas izin Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia, amanahku sudah lunas atas izinmu ya Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah, sambil sujud syukur kalau bisa seperti itu. Pikir tiap pagi yang guni ya mukni ya kan, itu ada ya buat yang ngeluarin uang tuh, kita harus doa apa agar uang yang kita keluarkan juga berkah, juga dilipat gandakan gitu sama Allah ketika kita mengeluarkannya. Itu juga ada ya, besok Dindra kasih juga insyaallah. Dan ikhtiar terus, walau pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja ya gitu. Terus kalau loanya itu memang belum berhasil juga, kita tetap semangat ya, dan terima takdirnya seperti apa. Nggak malah padahal lo aku ini loh, tapi kok nggak terkabul, harusnya kan gini, harusnya enggak ya. Kata harusnya itu seharusnya nggak usah dipakai, lebih baik aku terima ya Allah, ini apa gitu ya, udah jelas ya. Jadi ilmu loanya itu afirmasi, tetap afirmasi positif. Tapi kalau misalkan kita itu belum terwujud atau nggak diwujudkan, atau mungkin diganti yang lebih baik dari yang kita minta, itu ya diterima ya, bukan malah apa loa ini nggak benar, ini nggak benar, itu nggak benar gitu, bukan ya. Pokoknya aku husnuzon terus sama Allah, insyaallah dikasih yang terbaik apapun itu ya, mau harta mau apapun itu ya. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya, yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.